Pada tahun 1995, di Minnesota, Amerika Serikat, sekelompok siswa sekolah menemukan katak dengan kondisi yang aneh di perairan sekitar sana. Katak-katak ini memiliki bentuk abnormal. Sebagian tidak memiliki kaki, sebagian lagi memiliki kaki ekstra atau anggota tubuh ekstra dan tumbuh di tempat yang tidak semestinya. Awalnya, ilmuwan memiliki beberapa dugaan mengenai kecacatan ini. Di antaranya, mungkin akibat pestisida atau polutan lainnya, peningkatan sinar ultraviolet akibat lapisan ozon yang rusak, atau karena parasit. Dan ternyata, setelah dilakukan penelitian, jawabannya adalah trematoda parasit dari genus Riberoia yang bertanggung jawab atas kecacatan para katak-katak ini. Parasitisme selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Mekanisme unik alam ini terkadang berjalan dengan cara yang aneh atau mengerikan bagi kita sebagai manusia. Kali ini, ada satu parasit yang tidak kalah mengerikannya dari beberapa parasit yang pernah kita bahas di channel ini. Pada awalnya, sekelompok siswa dari sekolah menengah di Minnesota menemukan katak dengan bentuk cacat di kolam sekitar mereka. Lantas, hal ini menjadi pemberitaan di Amerika Serikat kala itu. Dan sejak saat itu, laporan mengenai katak aneh ini mulai muncul di berbagai tempat di Minnesota dan berbagai wilayah lainnya, hingga negara lain seperti Kanada. Setelah itu, para ahli mulai meneliti fenomena ini dan menimbulkan beberapa dugaan. Para peneliti coba meneliti kandungan bahan kimia di air dan sedimen tempat katak-katak ini ditemukan. Dugaan penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya yang mencemari habitat katak kemungkinan menyebabkan malformasi tubuh pada katak ini. Dugaan selanjutnya ada pada radiasi sinar UV. Selama beberapa dekade terakhir, sinar UV yang mencapai permukaan bumi telah meningkat. Beberapa ilmuwan berteori, senyawa organik buatan manusia atau alami yang terdapat di lahan basah di Minnesota menjadi beracun ketika diaktifkan oleh radiasi UV. Dan dugaan selanjutnya ada pada parasit. Setelah penelitian terus dilakukan dan lewat uji coba laboratorium, ternyata cacing kecil dari genus Riberoia telah bertanggung jawab atas ketidaknormalan para tubuh katak-katak tersebut. Meskipun dugaan sinar UV dan pencemaran air masih mungkin untuk berperan meningkatkan resiko kecacatan tersebut. Riberoia adalah genus dari kelas Trematoda atau biasa disebut juga cacing pipih. Sejauh ini, terdapat 3 spesies dan 1 subspesies yang telah diketahui. Semua spesies Riberoia memiliki ciri morfologi khas diverticula esophagus, yaitu 2 cabang buntu pendek yang memanjang ke samping dari esophagus. Selain cacing pipih Riberoia, salah satu anggota dari kelas Trematoda yang paling dikenal, yang juga merupakan parasit yang membuat keong mendapatkan sebutan zombie snail. Kembali ke Riberoia, cacing kecil ini menjadi dikenal karena telah terbukti membuat amfibi seperti katak memiliki bentuk tubuh yang tidak normal. Tapi, katak hanyalah salah satu dari fase parasit mereka. Nyatanya, sebelum menginfeksi katak, cacing ini akan menumpang di 2 jenis inang berbeda selama fase hidupnya. Dan, kita akan mencari tahu bagaimana cacing ini menjalani siklus parasitnya dan membuat para amfibi ini tumbuh dengan tidak normal. Cacing Riberoia memiliki siklus hidup yang cukup rumit, dan mereka tidak hanya memanfaatkan satu jenis inang. Secara garis besar, cacing ini memiliki 3 tahap infeksi dalam hidupnya. Pertama-tama, cacing dewasa akan menumpang di dalam tubuh burung atau mamalia yang biasanya adalah predator. Kemudian, jika ada cacing Riberoia lainnya di tubuh inang ini, maka mereka akan bereproduksi secara seksual. Setelah sukses hidup di tubuh burung atau mamalia,
para induk cacing akan melepaskan telur ke saluran pencernaan seperti usus. Lalu, bersamaan dengan kotoran mamalia atau burung yang terinfeksi, telur cacing akan ikut keluar lewat kotoran tersebut. Dan telur ini harus berada di air untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Saat masih di air, telur membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu untuk berkembang. Namun, waktu yang dibutuhkan bervariasi tergantung suhu air. Setelah itu, telur akan menetas dan masuk ke tahap kedua yang disebut mirasidia. Parasit ini mencari sasaran berikutnya. Dan seekor siput yang malang akan menjadi inang yang sempurna. Kemudian, parasit ini akan memasuki jaringan reproduksi siput dan berkembang di sana hingga akhirnya membentuk redia. Di sini, mereka akan mengebiri siput yang terinfeksi dengan memakan jaringan reproduksi milik siput. Redia kemudian akan memperbanyak diri dengan cara aseksual. Sekitar 6 minggu setelah mereka menghabiskan waktu sebagai parasit di dalam tubuh siput, mereka akan matang dan redia yang ada di dalam tubuh siput akan keluar dan beranjak ke tahap yang disebut serkaria. Sebelum pindah pada inang selanjutnya, parasit ini akan berenang-renang bebas di air kesana kemari mencari calon inang baru, di mana ikan dan amfibi adalah incarannya. Sekelompok berudu atau kecebong yang tidak beruntung harus menerima nasib dihinggapi parasit ini. Saat menghinggapi larva amfibi, mereka akan membentuk kista di bagian tunas anggota tubuh. Dan apabila ikan yang mereka hinggapi, maka parasit ini akan membentuk kista di bagian sisik ikan. Serkaria yang membentuk kista akan menjadi metaserkaria. Di tahap ini, mereka akan diam dan pasif, menempel pada tubuh inang. Lalu, kenapa para amfibi menjadi cacat setelah dewasa saat dihinggapi cacing Ribeiroia? Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, parasit ini menempel pada bagian tunas anggota tubuh pada larva amfibi, seperti kecebong atau berudu yang merupakan larva katak. Di sana, mereka dalam tanda kutip akan mengacak-acak sel, sehingga saat larva amfibi mulai menumbuhkan kaki dan anggota tubuh lainnya, hal itu menjadi terganggu dan hasilnya anggota tubuh tumbuh dengan tidak normal. Sebagian katak yang terinfeksi memiliki jumlah kaki yang kurang, sebagian lagi memiliki kelebihan jumlah kaki, dan sebagian lagi memiliki anggota tubuh di tempat yang tidak semestinya. Contohnya, mata pada katak ini. Dan begitu juga terjadi pada amfibi lain seperti salamander. Tetapi, apa tujuan parasit ini membuat inangnya cacat? Jawabannya adalah predasi. Seperti yang dibahas di awal, mereka juga berkembang biak di dalam tubuh burung atau mamalia predator. Para katak yang telah dibuat cacat ini menjadi kesulitan bergerak dan membuatnya rentan dimangsa predator seperti burung. Setelah burung memakan katak yang terinfeksi, maka parasit ini akan kembali hidup dan berkembang biak di dalam tubuh burung, dan siklus akan kembali berulang. Namun, meskipun trematoda kecil ini bertanggung jawab atas malformasi tubuh katak, beberapa ahli masih mencoba mencari tahu kenapa terjadi peningkatan kasus. Apakah ini akan berdampak buruk pada ekosistem? Dan apakah masih ada faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi? Keparahan dampak yang ditimbulkan dari parasit ini tergantung tingkat infeksi dan spesies amfibi itu sendiri. Tingkat infeksi yang rendah tidak akan menimbulkan dampak yang parah bagi amfibi. Namun, apabila larva amfibi terpapar dalam jumlah besar atau terus-menerus, maka akan meningkatkan risiko kematian dan kelainan bentuk tubuh. Dalam penelitian laboratorium, tingkat keparahan infeksi juga berbeda-beda di antara spesies amfibi. Sebagian spesies memiliki resistensi terhadap infeksi, dan sebagian lagi menunjukkan kematian dan malformasi tubuh yang lebih tinggi. Dan kasus juga cenderung ditemukan pada perairan tenang seperti kolam. Di awal, kita menyebutkan beberapa dugaan penyebab kecacatan tubuh pada katak di Minnesota. Dan meskipun diketahui cacing pipih Ribeiroia adalah penyebabnya, namun sebagian para ahli masih menduga Ribeiroia saja tidak cukup sebagai diagnosis malformasi tubuh katak. Menurut Joseph Kiesecker,
Kelainan bentuk ini juga diperparah oleh polusi air akibat pestisida. Menurut penelitian yang ia dan rekan lainnya lakukan, ditemukan kelainan bentuk yang lebih tinggi pada katak yang terinfeksi cacing Riberoia di kolam yang tercemar pestisida dan limpasan pertanian. Kemungkinan pencemaran ini melemahkan sistem metabolisme amfibi dan membuatnya rentan terkena parasit. Meskipun bisa dibilang parasit ini adalah musuh alami bagi amfibi, namun apabila kasus terlalu parah dan parasit tersebar secara tidak alami, maka ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi ekosistem, terutama bagi spesies amfibi yang dilindungi dan terancam punah. Walaupun dampak jangka panjang, apakah ini berdampak buruk atau tidak, belum diketahui, tetapi para ahli tetap mengkhawatirkan hal ini. Parasitisme seringkali membuat kita tercengang, tapi inilah bentuk kompleksitas dari alam yang luar biasa. Kira-kira ada parasit apa lagi yang mau kita bahas di channel ini? Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.